Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Selamat pagi. Semoga kita semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Bunda, gimana nih kabar anak-anaknya Bunda? Kabar adik-adik yang ada di rumah, kabar ponakan-ponakan yang ada di rumah, cucu-cucu yang ada di rumah, dan ya balita-balita yang ada di rumah, gimana kabarnya? Sehat gak? Oh iya, aku mau sharing dikit dong tentang perkembangan makan anak. Ada nggak sih di antara bunda-bunda yang anaknya itu susah banget diajak makan? Ditawarin makanan ini, makanan itu, mereka tidak mau makan. Mungkin karena mereka suka ini kali ya, habis makan yang manis-manis kali ya, makanya selera makan mereka tuh berkurang. Bercanda Bunda. Oh ya Bunda, ada nggak ya yang pernah ngalamin mau kasih makan ke anak itu susah banget? Kayak disodorin makanan dia tuh nggak mau makan, dia tuh istilah kata orang di sini bilangnya belagu. Kalau di daerahnya Bunda bilangnya apa ya? Kalau daerah kita di sini bilangnya orangnya tuh belagu, maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu. Jadi kayak sukanya kalau ditawarin makan tuh pasti bilangnya kayak gini, ih saya tidak mau makan telur, bosen, mau makan apa, mau makan apa, mau makan apa. Pernah nggak sih Bun ngalamin kayak gitu? Pasti kalau Bunda ada yang ngalamin kayak gitu, hatinya kayak di sweet sama apa gitu, kayak gimana gitu ya. Pasti keadaannya tuh nggak nyaman banget kan Bunda kalau kita ngalamin kayak gitu. Aku juga pernah sering ngalamin kayak gitu kok, tapi bukan ke anak aku ya. Bukan ke anak aku, tapi ke ponakan aku. Bukan ke anak aku ya, ke ponakan aku. Keponakan aku tuh kayak kalau disuruh makan suka ditawarin kayak gini, soalnya kamu makan nasi sama telur mau nggak? Pasti jawabannya, ah enggak ah, bosan. Kalau dipanggil, dek makan, ih makan apa? Nah itu tuh yang bikin kita suka kepikiran gimana gitu kalau mau kasih makan dia. Jadi ternyata setelah aku perhatikan, setelah aku pandang tiap hari, itu anak kok bisa kayak begitu. Ternyata nih Bunda ya, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh aku mungkin ya, mungkin oleh aku, mungkin kita mungkinkan aja itu oleh aku. Kalau aku kasih makan dia itu makan telur sama ayam, mau nggak ya, mau nggak ya, itu adalah kata-kata yang salah yang dikeluarkan oleh para bunda. Kata-kata itu salah sekali. Jangan pernah menawarkan makanan kepada anak. Karena apa? Karena bisa jadi mereka tidak mau, dan bisa jadi karena mereka sudah keseringan ditawarkan itu, mereka jadi sudah bosan, maunya pilihan yang lain. Kayak contoh kayak gini ya, dek makan ya, makan telur sama ikan, dek makannya telur sama sayur, dek makannya ayam sama ini itu. Pasti dibilangnya, ih nggak mau ah, aku maunya sate. Nah kita masaknya di rumah, masak ikan, masak sayur, masak tempe, masak telur. Dimintanya tuh yang nggak ada yang di rumah, dia tuh maunya jajan di luar. Itu karena keseringan kita tawarin makanan ke dia. Contoh, dek tante mau beli ini sate, mau ya? Ih mau. Keseringan ditawarkan kayak gitu, dan akhirnya keseringan pula itu terulang lagi. Dan itu adalah kesalahan fatal untuk pola asuh seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau ada anak yang sering ditawarkan makanan kayak gitu, itu cara pola asuh yang keliru kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu pola asuh yang salah. Alangkah bagusnya supaya anak itu tidak pilih-pilih dalam soal makanan. Ambil makanan apa yang sudah disediakan di dapur,
langsung disodorkan ke dia untuk makan. Kalau dia tidak mau makan, pasti ada salah satu yang dia tidak suka. Mungkin dia tidak suka sayurnya, mungkin dia tidak suka dengan ikannya, mungkin dia sudah tidak suka dengan telurnya, atau apa segala macam. Kita kan tidak tahu pola sukanya seorang anak itu seperti apa. Rasa jenuhnya tuh tingkatnya seperti gimana, kita sudah tidak tahu. Kalaupun kita tahu, itu akan membuat kita tuh bakalan kewalahan tersendiri. Jadi kalau mereka tidak makan, pasti salah satu di antara semua yang ditawarkan itu pasti ada yang tidak dia makan. Biarkan aja kalau dia tidak makan itu. Yang penting dia makan nasi, sayur. Contoh aja ya, contoh kecilnya aja nih. Contohnya ada nasi, sayur, dan ikan. 3 komponen itu, nasi, sayur, dan ikan. Terus si anak cuma makan nasi sama sayur, tidak makan ikan. It's okay, hari pertama oke, baiklah. Gak jadi masalah kalau nggak makan ikan, yang penting makan sayur sama nasi. Oke, aman, pertama aman ya. Besok tawarin lagi nasi, sayur, ikan. Kalau dia tidak mau lagi, udah biarin aja. Besoknya lagi nasi, sayur, ikan. Kalau dia tidak mau lagi makan ikan, nah dari situlah kita mesti berputar. Bagaimana caranya sampai si anak ini mau mengkonsumsi ikan, mau memakan ikan. Kita bisa share, kita bisa lihat banyak tutorial cara menghias makanan, terutama ikan di YouTube. Yang lain pasti kan banyak tuh. Kita bisa sharing di internet kayak gimana sih caranya hias ikan itu segimana menariknya sampai si anak itu mau gitu memakan ikan. Gitu Bunda. Kalau aku sih seperti itu ya Bunda ya. Aku rasa seorang anak itu makannya pasti bakalan pilih-pilih kalau kalau kita tuh sering menawarkan makanan ke mereka. Makan ini sama ini ya. Otomatis jawabannya tidak mau. Makan ini sama ini ya. Pasti jawabannya tidak mau. Karena apa? Seorang anak itu punya hak untuk memilih, tapi haknya untuk memilih itu jangan ditawarkan seperti itu. Jangan ditawarkan melalui omongan. Karena kalau tawarannya melalui omongan dia tidak mau makan, alangkah bagusnya tawarkan langsung dengan makanan di depan wajahnya. Depan matanya. Makanan apa yang ada di depan matanya, itu yang pasti bakalan dia makan. Tidak mungkin dia berkata, ih aku gak mau makan itu, aku gak mau makan itu, aku udah bosan. Kalau ucapan kata-katanya adalah aku udah bosan, ini adalah ujian bagi para bunda-bunda untuk mencari celah bagaimana sampai si anak ini mau makan makanan yang sudah kita sediakan. Mungkin kita bisa bilang, iya dek makan ini aja, besok mama bikin yang baru, atau apa kayak gimana kayak pintar-pintarnya bunda aja untuk merayu anak untuk makan gitu loh. Oh ya bunda, jangan lupa like ya kalau bunda suka sama sharingnya aku hari ini. Kalau bunda suka, bunda like ya. Kalau nggak suka juga nggak jadi masalah. Tapi jangan lupa subscribe ya bunda ya. Soalnya subscribe itu gratis loh, nggak bayar kok. Oh ya bunda, aku masih mau sharing banyak nih ya, yang aku mau sharing ke bunda-bunda nih, gimana mengenai pola asuh anak. Cuman kalau nggak di subscribe, nggak di like, itu bikin aku tuh kayak jadi males bunda untuk nge-sharing apa yang aku alamin, gimana yang aku rasain selama mengasuh anak. Oke bunda ya, jadi kita harus saling support nih. Support aku dong biar aku semangat gitu buat ngekonten sharing tentang apa aja aku alamin selama ngurus anak, selama ngerawat anak, selama bersama anak ponakan mungkin. Ya bunda ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. I love you bunda.